contoh untuk request for change. Nah, dibuka oleh siapa, alat berubah, namanya, tipe. Nanti ada normal atau emergency, perubahannya di hardware network OS, database serta aplikasi, dampaknya apa, rilisnya kita analisa, kemudian upaya yang diperlukan, sumber daya, dan lain sebagainya. Hasil pengujian. Jadi suatu siklus change management itu ada di form ini, Pak. Jadi kalau ini penuh sebenarnya change management prosesnya itu berjalan. Kalau ini lengkap, ini kan diisi baru terjadi adanya perubahan manajemen. iya, Perubahan. Tapi kalau misalkan kan nggak mungkin ini disusun di awal kan. Di awal mungkin sebagai apa namanya guide kita untuk membackup sistem ini. Kan ini dibuatnya di tengah-tengah. Pada saat perubahan itu terjadi baru kita sekarang kan di sini. misalnya ini di awal, Pak. Jadi ini itu yang isi itu si customer, user. Mereka isi. Oh ini formatnya ya, disediakan di awal ya? Iya. Kalau konteksnya kan nggak perlu kita isi sebelumnya. Konteksnya Artinya desain-desain ini kan nggak perlu kita isikan dulu. Kecuali nanti kalau ada perubahan. oh iya, misalnya ada perubahan. Ini change initiator yang mengusul. Misalnya saya mau nambah modul nih. Artinya saya sebagai customer, Pak, minta DSI tolong ada modul ditambahkan kok kepentingan bisnis saya. Jadi saya isi dulu nih sampai ini. Nanti setelah isi ini kan diserahkan ke change manager PIC untuk dilihat ini tipenya apa nih. Kalau dia tipe network dan berdasarkan SOP dan apa normal atau gimana dan dia isi. Nanti setelah dia isi baru ke change approval. Setuju nggak? Kalau oke change approval, nah ini kan ada CAB tergantungnya, tergantung tadi bapak bisa bikin kriteria. Ada CAB, CAB semua, baru diisi ke tim implementer, Pak. Jadi misalnya network ya bagian network, aplikasi ya bagian pengembang. Nah, setelah ini selesai ya, selesai dilaporkan, Pak. Caranya dilaporkan. Artinya selesai sampai testing ya. Sampai proses testing. USIT selesai, UAT selesai, udah tanda tangan. Tanggal rilis ke produksi kapan? Di sini. Nah, form ini nanti akan diajukan, diinformasikan ke rilis manajemen. Saya tanggal produksi ke tanggal sekian ya. Nanti rilis manajemen yang akan menschedule-kan untuk kapan rilis untuk dikumpulkan dengan beberapa change yang lain, Pak, supaya sekali waktu dia rilis sama-sama. Itu maksudnya. Jadi mulai permintaan perubahan sampai ke eksekusi sampai selesai. Selesai itu setelah UAT ya. Ini hasil pengujian ada UAT, Pak. Hasil pengujian implementasi. Jadi itu melibatkan proses 3 tadi. Mulai dari mungkin konfigurasi proses, kemudian di situ ada change dan satu lagi release. Ya. Kalau proses ininya change, Pak, tapi pada saat ini akan dirilis itu configuration management ngecek dulu ada perubahan konfigurasi di CMDB nggak. Kalau ada diupdate, kalau nggak ada oke, baru ke release manajemen. Nah itu konfigurasi itu punya kewajiban untuk mengisi yang mana dari form ini? Oke. Apa nggak ada? Nggak ada. Ini hanya change. Nanti konfigurasinya akan melihat, misalnya ada ke release nih. Kemudian oke, apa yang berubah sih? Oh, servernya saya ubah, ganti. Ya nanti yang ada di sini misalnya nih server A untuk email bla 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 bla. Ternyata perubahannya mengganti satu server sekalian. Berarti si CMDB, si configuration management yang tadi server A diganti ke server X gitu ya. Sebelum dia diinstal ke ini supaya datanya integrasinya itu
dengan aktualnya sama Pak. Kalau seandainya itu dimasukkan sekalian di form tadi kan sebenarnya tambah canggih Pak itu Pak ya. Di sini. Iya. Masalahnya kan juga melibatkan mereka. Iya, cuma terlalu banyak untuk RFC, untuk chase-nya aja Pak. Nanti di dalam rilis manajemen itu juga ada log ya, log apa, nah itu mungkin di situ configuration-nya bisa ngisi Pak. Soal matchkan ini form ini dengan yang kalau boleh saya katakan sebagai rekap dari Pak yang dengan Excel tadi, rekap dari ini untuk matchkan catatan yang direkap tadi dengan itu mana linknya Pak? Oke, contoh Pak ya, saya contoh caranya. Katakanlah kita bicara dari awal. Ada insiden, kita bicara insiden dulu ya. Email down. Ini insidennya Pak. Ya. Dengan tiket nomor actionnya ternyata ganti server karena servernya katakanlah udah lama. Ini insiden ya. Karena actionnya ganti server, ada perubahan kan, maka ticketing ini masuk ke change dengan penggantian server. Nanti RFC nomor berapa? Itu yang menentukan action itu langsung ke customer-nya atau gimana? Itu kan berarti kan yang dari customer itu kan sebenarnya email teman saja ya? Iya, yang nentuin kan si service owner Pak. Oh, yang ganti atau enggak. Kan si customer kan kalau lapor emailnya down, kan itu kan dihabis kan nanti dianalisa, nanti di actionnya kan sebagai ini kan si service owner orang ini emang udah lama nih servernya harus ganti baru gitu kan. Nah, baru di change RFC nomor berapa. Nah, antara tiket ini kalau di auditnya harus bisa dilingkan, bisa ditrace. Ini dari insiden kok, pasti ditanya, Bapak Chase ini asal dari mana? Dari insiden. Oke, saya mau lihat tiket insiden nomor berapa gitu. Nah, kalau kita bicara ini, siapa yang isi? Yang punya server Pak. Penanggung jawab layanan. Email itu siapa pengelolanya? Dia isi dulu. Ini diisi, kirim ke change manager untuk dianalisa. Jadi form ini berjalan gitu ya Pak? Iya, hanya change. Jadi form ini itu adalah proses change management Pak sebenarnya. Jadi makanya kalau ini terisi lengkap, satu proses change management saya yakin itu pasti sudah komplit. Tinggal mungkin ada yang kurang sini kan bukan 20.000 ya. Yang fallback prosedurnya kan ada tuh. Kalau accessibility changes, kita harus membuat planning untuk merubah dari awal lagi. Nah itu mungkin tambah satu kolom gitu kan. Kalau misalnya itu tidak sesuai change-nya, apa yang harus kita lakukan? Nah sebenarnya ini, nah kembali ke sini, ketika ini sudah berubah dan diuji, maka kan ke rilis. Nah sebelum dia ke rilis, ini kan berubah, dia harus ke configuration manajemen. Apa yang dilakukan adalah update SIMDB. Yang awalnya mungkin server A, ini katakanlah ini server X gitu ya, berubah menjadi server X. Kan dirubah Pak, ganti server. Kan awalnya server A, terus ganti server, ternyata berubah server X. Maka CMDB-nya awal server A dirubah ke server X. Itu update-nya CMDB itu waktu sudah dilaksanakan atau mau melaksanakan? Pada saat akan go live.
udah ready, tinggal nyemplungin ke data center. Ya, ini install di sini. Berarti kalau yang server belum ready, belum Siap itu belum. update CMDB-nya belum boleh Belum. dilaksanakan. Ketika nih UAT udah ready, kata di sini ready. Ini proses schedule ini, nah configuration-nya di sini nih. Update config-nya di sini. Jadi proses instalasi boleh dilakukan setelah configuration-nya di-update dulu. Kenapa? Kenapa harus selalu ini? Mas pertama integrity-nya harus dipastikan lengkap. Kedua, suatu saat kita 3 tahun lagi ketika ada problem, ini ada masalah memorinya nggak kuat. Memori berapa sih? Ternyata 1 kubik, 1 kubik padahal sini udah 6 kubik, ya kan? Analisanya kita jadi salah. Ya. Nah, ini juga masalah pergantian, gitu kan? Supaya jelas koneksinya. Kemarin ada video saya coba tampilkan lagi. Kenapa masih konfigurasi? Ceritanya dimarahin oleh big boss-nya. Kenapa dimarahin? Jadi 2 hari sebelumnya nah, saya tadi ganti portal server ya. Ternyata dimarahin. Ganti portal, tetap emailnya juga down. Dia buat koneksi di terus. Replace email hardware server dikasih kita. Nah, ini Pak fungsinya. Karena di CMDB harus ada kaitan dengan layanan yang lain.
si rilis ini harus bisa melihat CMDB-nya. Ada kaitannya nggak? Tadi kan change server ya. Jangan sampai change server A sampai ternyata di server itu ada beberapa aplikasi gitu ya. Nah ini harus dilihat dengan CMDB. Nah kenapa sebelum ini harus diupdate? Karena nanti di tahun berikutnya ketika ada masalah lagi mau maintenance mau down gitu kan, juga si rilis akan ngecek ke CMDB. Ada apa di situ? Nah kenapa proses sebelum di UAT ready ya dari change sebelum diinstal ini adalah untuk mengupdate configuration. Jadi sebelum rilis configuration dulu update. Jangan dirilis dulu baru configuration. Biasanya pengalaman saya kalau dirilis itu malas untuk lihat. Jadi sebaiknya test configuration dulu baru kita bisa siap rilis. Makanya kalau di Medco sebelum dirilis kalau ini tidak diupdate dia tidak mau rilis. Syaratnya itu, dan secara aplikasi sistemnya dia tidak bisa melakukan hal rilis karena itu kan by ada approvalnya ya. Itu disable Pak sebelum si configuration manager mengupdate dengan disertai bukti update-nya. Nah, itu baru dia enable kalau ada ini. Jadi tidak ada proses yang lengkap jadinya. Ini fungsinya. Fungsinya adalah change configuration release. Kita buatkan aplikasi mata kendali ya, sistemnya. Iya. Menggunakan proses-proses tadi. Kalau hanya sekedar dokumen manual, ada kemungkinan juga bisa lolos seperti itu. Iya betul. Makanya saya mau menunjukkan iTalk-nya teman ini. Ya. Sepertinya sinyalnya nggak kuat. Nggak ada. Ada pertanyaan Pak James? Oke, terakhir di ini request for change shall be analyzed plan interval to detect trends. Nah, nanti juga sebenarnya membuat laporan tren terhadap perubahan untuk dilaporkan di service reporting. Jadi perubahannya apa saja terjadi? Perubahannya modul satu kampus sebulan 3 kali. Nah ini sebulan 3 kali kenapa nggak sekalian sih kan? Itu sebagai analisa. Ini harus di. Oke, berikutnya mengenai release and deployment management. Apa yang diperlukan? Pertama, release policy. Kalau di standar di sini, the service provider shall establish and agree with customer release policy stating the frequency and types of release. Contohnya seperti ini. Nanti ini juga dibentuk di dalam suatu policy. Ketika major release frekuensinya once a year between January and March. Timingnya last weekend of the relevant month, Saturday until Sunday. Operationnya siapa? Kalau minor once a month, weekly once a week, emergency as required, dan ininya timingnya sesuai dengan ini. Nah, terus kita stating. Kenapa harus kita stating? Supaya kembali lagi operasional yang ada di data center tidak terganggu oleh banyaknya instalasi-instalasi yang kita nggak tahu. Gitu kan. Jadi diatur. Kalau major kan besar, itu kan butuh analisa dan pengawasan. Makanya kita setahun sekali. Ini yang policy itu harus disusun. Kemudian the service provider shall plan with the customer and interested parties the deployment of new or change service company environment. Ya harus merencanakan deploymentnya, harus merencanakan. Planning shall be coordinated with the change management process and include reference to the related request for change, non-error problem which are very close to the release. Dari release planning, jadi
meskipun penanggung jawab untuk release manager tetap harus ada koordinasi dengan change management. Meskipun nanti change manager melakukan instalasi nggak masalah, yang penting koordinatornya adalah si release management. Dan dia yang punya kuasa ruangan pak istilahnya kan gitu. Jangan sampai bermasalah di perangkat-perangkat yang lain. Karena kan dia punya SLA prosedur perangkat kan. The service provider shall document and agree with customer the definition of an emergency release. Jadi definisi emergency release apa? Kemudian baru kita tentukan prosedur dalam hal penanganan emergency release sesuai dengan prosedur emergency change. Jadi jangan sampai change-nya emergency, release-nya nggak emergency, gitu. Harus inline. Kalau change-nya emergency, maka release pakai mengikuti emergency. Terus jangan sampai juga change-nya biasa, release-nya emergency. Nah itu pasti ada sesuatu yang salah gitu. Release shall be built and tested prior to deployment. Ya, selama instalasi ini, proses instalasi ini, maka ada testing. Biasanya testing ada stabilitas dari sistemnya sebelum publik ya, dolan ya, tes. Jadi selama deployment itu ada testingnya. Acceptance criteria for the release shall be agreed with customer and interested parties. The release shall be verified against the agreed acceptance criteria and approved before deployment. Jadi harus ada acceptance criteria kapan release ini sukses. Kemudian the activity required the reverse or remedial success deployment of release shall be planned. Jadi kalau misalnya sudah ini kontak gagal, harus kita punya rencana. Makanya nanti ada suatu dokumen untuk release plan pak sebenarnya. Suatu record release plan. Jadi release plan ini rencana untuk release, planning release-nya kapan, ya. Kemudian bagaimana caranya, siapa yang melakukan. Kalau terjadi kegagalan terhadap release, apa yang harus kita lakukan? Itu di dalam release plan. Dan kemudian the success and failure of release shall be monitored and analyzed. Should be monitored and analyzed. Contohnya, jadi analisa itu tidak ada kegagalannya saja, keberhasilannya. iya. Tapi ketika pertama kali gagal terhitung pak ya, jangan, karena ada perusahaan juga yang ngomong selalu nggak ada gagal, pas dia audit dia betul pernah gagal, ya ini gagal, tapi kan saya ulang berhasil, yang itu berhasilnya apa gitu kan. Sekali gagal itu, kenapa? Karena itu bahan analisa pak. Misalnya ini gagalnya ada apa? Setiap install gagal gitu, nah, kita kan bisa menganalisa. Nah, contohnya coba saya nggak ada. Ininya nanti coba saya cari dulu deh. Nah, ini adalah prosesnya. Planning dulu, ini yang dituangkan dalam dokumen dari manajemen prosedur. Plan and define, kemudian decide variable and configure, gimana change configuration integration, acceptance test tadi ya, kemudian release itu adalah environment. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, roll out release, kita siapkan juga plan ketika itu terjadi kegagalan release. Prepare, kemudian di reset and remediate ya. Ini prosesnya, salah satu proses untuk pelaksanaan release management.
Nah ini pengukuran success at failure. Nanti dilihat berapa yang failure sekali kejadian. Itu harus dicatat. Oke, bagaimana interface configuration management? Ya, dengan change tadi jelas harus sering mengupdate, dengan release juga jelas untuk sebagai baseline ya dalam hal rilisnya. Insiden management, jadi kalau ada insiden, misalnya insiden ini kenapa ini server bisa tidak di CMDB-nya? Ternyata servernya itu, ternyata servernya udah tua gitu kan, misalnya sudah tahun 80 atau 90 gitu kan. Nah, sehingga si insiden manager bisa atau problem management bisa melakukan analisa pergantian server. Jadi ganti server itu dilihat dari CMDB, speknya seperti apa gitu. Kemudian kalau change management, ini service continuity, karena kalau bisa berubah tadi kan harus continuity plan-nya juga harus diupdate kan dari server, maka continuity plan-nya juga harus diupdate dengan server yang baru. Capacity juga diupdate dengan ada spesifikasi server yang baru. Insiden problem juga ini ada kaitannya release. Dan change pasti akan rilis configuration untuk update dalam CMDB. Kemudian ke rilis kaitannya dengan continuity, kembali masa continuity plan, capacity sama insiden supplier management, bahwa ini mengenai vendor pemeliharaan yang masih ke arah supplier management. Oke, ada pertanyaan Pak? Ada contoh dokumen-dokumen yang terkait dengan secara kemudian setelah proses itu kan dokumen-dokumen yang di situ sudah memuat item-item yang distandarkan pada masing-masing proses. Jadi kalau di standar ini kan proses masing-masing itu ada komponen atau standar A sampai apa, atau itu semua kita create sendiri Pak. Yang penting memuat yang seperti itu gitu. Iya, create sendiri Pak. Yang penting form prosedurnya, kalau saya bikin prosedur yang ada di sini Pak, ikutin aja paragraf per paragraf itu dibikinkan prosedurnya. Itu memang mengalir ya, suatu proses. Itu tadi yang format yang apa namanya change management. Itu buatan sendiri atau itu memang format bakunya seperti itu? Oh, buat sendiri Pak. Oh, buat sendiri Ya, di standar tidak disebutkan harus bagaimana formatnya. Semua kita develop sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Cuman kita kan bicara best practice ya. Best practice-nya ya seperti itu kalau lengkap. Di beberapa internet banyak kok contoh-contoh template. Bisa Bapak download karena memang bayarnya kalau untuk 20.000 sangat terbuka, banyak kita ambil contoh karena proses itu antara satu perusahaan dengan perusahaan itu sama Pak, tidak ada bedanya gitu kan. Makanya saya pribadi terus terang aja mengaudit 20.000 lebih senang daripada mengaudit 27.001. Kalau 27.001 ya kan setiap perusahaan beda-beda ya, topologi jaringannya beda gitu kan. Saya kan mau nanya ini dia nggak pakai teknologinya gitu kan, susah jadinya. Jadi benar-benar setiap ini berbeda-beda. Nah kalau 20.000 pasti akan sama Pak. Bapak pasti punya RFC gitu kan. Bapak nanya ke perusahaan yang lain yang ini ada yang punya RFC nggak? Pasti jawabannya ada Pak. Cuma model formnya yang berbeda-beda gitu kan. Pak, itu yang change management itu kalau di sini itu kan per bidang gitu kan, ada kita jaringan kan komponen yang ditanamkan beda. Nah, apakah change management itu di tiap bidang itu harus
mempunyai, kalau menurut ISO ini harus mempunyai sendiri ataukah ada sendiri, tapi eksekusinya tetap di Ya. ini. Kalau Karena change-nya itu kan yang lebih teknis, lebih Ya. mengetahui kan ya yang pengurus bidang itu. betul. Tergantung ya. Kalau di Unity Tractor, karena dia mau terbagi dua, antara infrastruktur, ada manajer infrastruktur, ada manajer aplikasi, maka change configuration itu dipisah. Orangnya beda, jadi ada change manager kan, itu ada 2 orang. Gitu kan. Tapi kalau tadi kita diskusi ya, pengembangan Pak ya. Iya. Nah, artinya 1 orang saja yang mengendalikan change manager, tapi hanya sebagai administratif Pak. Kalau saran saya, administratif dalam kaitannya untuk mendata RFC aja sampai memonitor. Nanti dalam tahap implementasi itu sudah dipisahkan. Saya kalau terkait dengan jaringan ya orang network, terkait dengan aplikasi orang penggabung aplikasi. Itu kan karena kan yang di misalnya di dokumen itu ataukah yang di lokasi tadi yang akhirnya bisa menentukan action ini kan orang change management. Nah ini kan belum tentu dia menguasai bahwa trouble, maksudnya insiden yang harus membutuhkan change ini ke ini loh, oh ternyata bukan ini gitu. Maksudnya action ini ya Pak? Ya actionnya yang akhirnya menjadi dasar dari change itu. Oke. Action ini kan masih kaitannya dengan insiden Pak ya? Si Ya. change manager belum tahu nih, ceritanya belum tahu dia. Oh, Belum tahu. oh bukan orang yang ngurusi change management, bukan ya? Bukan. Ini kan masih dalam kaitannya insiden. Nanti kan habis kan mengeskalasi ke technical supportnya yang lebih detail, second level solvernya kan. Terus katakanlah si second level support ini ganti server kan. Dari mana dia tahu servernya? Ternyata dia bisa lihat di SMDB, ini servernya sudah lama, nggak ada label lagi gitu kan. Nah, SMDB fungsinya itu. Orang change belum tahu Pak, belum tahu kalau harus diganti. Nah, setelah ini diputuskan diganti, maka kan dia informasikan ke Jess, mengisi ini dulu permintaan, saya mau ganti server, dikirimlah ke change manager. Nah, dia mengadministrasikan aja, nanti mendata dan me-approve oleh ini, nanti dia implementasinya ini dia serahkan ke bidang masing-masing Pak. Jadi change managernya cuma hanya administratif, mengkolek aja dan memonitor hasilnya gimana. Tapi pelaksanaannya ya tergantung bagiannya masing-masing. Jadi sebenarnya perubahan change-nya itu si yang atas itu yang change initiator itu bisa jadi sudah tahu, bisa jadi sudah, karena Iya, change initiatornya sih ini. sudah diketahui sebelum masuk Iya. ke administratif. Betul. Change initiatornya nanti ini siapa nih yang tugasnya mungkin network. Nah, bagian network ini pada saat change ini sebagai change initiator. Bukan ini bukan ya, tapi change initiator. Change initiator dia yang minta, nanti change manager yang akan mengelola nanti ini, meskipun nanti coordinator lagi gitu kan. Seperti itu. Karena dengan keterbatasan orang yang cuma 24 orang kan, ya kalau berpecah itu, maka salah saya jadi 1, tapi dia hanya administratif aja untuk mengkolek LSI dan memonitor hasilnya gimana. Pekerjaannya dilakukan oleh masing-masing bidang. Tapi dia mau sekarang jaringan dari ini aplikasi ini.